Ya, halo guys, kembali lagi di channel Belajar Analisa bersama gua Yudi Munte. Kali ini gua mau share analisa dan rekomendasi koin kripto, terutama Dogecoin atau Doge ya teman-teman ya. Sebelum kita lanjut, mohon dukungan untuk klik tombol subscribe dan klik loncengnya untuk mendukung channel ini dan untuk mendapatkan analisa-analisa video-video terbaru ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Kita coba buka di TradingView grafiknya Doge ya teman-teman. Kita udah lihat nih Doge USDT teman-teman. Di sini kita lihat ya teman-teman, di mana di histori masa lalu si Doge ini hampir-hampir sama ataupun Shiba Inu hampir-hampir sama dengan si Doge, di mana dia naiknya cepat dan turunnya lama teman-teman. Di mana dia ataupun si Doge ini mampu memecahkan satu rekor kenaikan tertinggi dalam waktu yang singkat ya teman-teman. Nah, teman-teman kita bisa lihat di mana yang terjadi di dalam ataupun semenjak 21 Mei ini ataupun ya Mei awal teman-teman, dia turun terus sampai dengan saat ini ya teman-teman di Februari teman-teman. Kita bisa lihat nih di grafiknya yang semakin turun. Nah, kalau kita lihat potensi bisa turun ataupun penurunannya itu masih bisa sampai dengan 0,08 nih teman-teman. Berdasarkan garis yang kita tarik dan histori masa lalu yang merupakan ini adalah area resistennya ya teman-teman. Nah, jadi bisa saja si Doge ini mampu turun kembali sampai dengan sini teman-teman ya. Kenapa saya buat sini? Karena memang di sini adalah resisten masa lalunya dan di bawah ini garis ini adalah daerah-daerah yang sideways ataupun ini membentuk base-nya teman-teman. Jadi ada kemungkinan si Dogecoin ini masih turun ke bawah ini ya teman-teman. Jadi kalau nanti kita analisa, ini adalah skema satunya dan ini skema 2-nya. Skema 2-nya sampai dia turun dulu ya teman-teman ya. Nah, kita coba lihat dulu si Dogecoin ataupun si Doge ini di time frame daily, namun kita perbesar candlenya teman-teman. Nah, kita coba lihat ya teman-teman. Di sini ada beberapa reason teman-teman. Si Dogecoin ini mau mulai bangkit ya teman-teman. Memang ini bukan di daerah ataupun area zonanya teman-teman. Tapi kita lihat berdasarkan Dow teori teman-teman, di secara low-nya ya kita bisa lihat nih. Ini low-nya, ini low. Ini semakin turun ya, semakin turun. Namun ini tidak semakin turun. Ini tidak semakin turun ya. Sehingga ada indikasi downtrendnya si Dogecoin atau Doge ini sudah mulai berhenti. Nah, kita lihat ya teman-teman. Jadi ada indikasi di mana si Dogecoin ini sudah mulai jenuh menjual, udah oversold. Nah, salah satunya kita lihat di momentum ini ya. Di momentum ini memang dia tidak sampai di garis bawah ini. Cuma kalau untuk settingan saya ini sampai 25 ya teman-teman. Ini udah termasuk jenuh untuk sell ya, jenuh sell ataupun kita sebut juga dengan oversold. Dia sudah oversold di sini, oversold ya. Nah, setelah itu teman-teman kita bisa lihat di sini sudah ada yang namanya bullish engulfing. Bullish engulfing. Selain bullish engulfing di sini ada namanya candle inside bar ya. Di mana inside bar itu dia menelan. Oh, sorry, ini enggak inside bar, di mana ini ya, ini enggak inside bar, sorry. Di sini dia ada bullish engulfing teman-teman ya. Kita lihat di sini sudah satu, sudah dua alasan si Dogecoin ini udah mau membentuk formasi ataupun berubah trennya dari down menjadi up ya. Jadi teman-teman, skema pertama memang dia di sini dan skema kedua di bawah yang tadi ya. Dimana kalau nanti si Dogecoin ini dia berubah arah, dia ke TP terdekat yaitu ke sini ya teman-teman. Ke sini. Ini yang paling dekat ya. TP1 adalah halte tujuan yang paling dekat. Nah, kita coba lihat lagi apakah peluang-peluang untuk dia up masih ada dan kuat. Kita mau coba lihat ataupun perkecil lagi. Kita lihatnya di time frame 4 jam. Nah, teman-teman kita bisa lihat juga ya di sini di time frame 4 jam. Di sini sudah ada rejection di mana candle-candlenya itu ekor-ekornya panjang atau shadow-shadownya panjang. Di sini juga ada penolakan di mana di sini ada bullish engulfing teman-teman. Di sini juga oversold. Nah, kalau kita lihat secara Dow teori, nah apakah ini sudah valid? Kita lihat ya, di mana low-nya ini semakin meninggi, high-nya semakin meninggi, tapi belum ada area yang dijebol ya.
belum ada. Kalaupun ada ini belum terbreak ya teman-teman ya. Jadi kalaupun kita katakan si doge ini dia akan up. Nah, untuk analisa sementara saya teman-teman, kita mau bisa beli di doge ini teman-teman, harus kita gambar dulu ya trend line-nya. Coba kita gambarkan trend line di sini. Nah, jadi teman-teman, dia di sini sudah tembus trend line di 4 jam ya. Di 4 jam. Jadi kalau kita mau bikin di H1 juga sama aja, nggak masalah. Nah, kita lihat nih ya teman-teman, di mana di sini sudah ada 3 ataupun 4 high yang sudah kita hubungkan dalam satu trend line ini. Ini 1, 2, ini 3, 4, bahkan ini 5 ya teman-teman. Dan di sini sudah jebol teman-teman. Di sini dia sudah break di trend line nih. Kita lihat nih, sudah break. Apakah dia sudah layak untuk di buy? Kembali lagi untuk entry-nya, untuk analisa gua teman-teman yang sudah gua riset, bahwa kalau misal gua nanti entry, gua harus bisa menjebol ini si doge-nya ya. Jadi harus bisa membentuk dia high yang baru dari sini. Nah, kalau kita bisa gambarkan formasinya adalah seperti ini teman-teman. Ini high. Nah, jadi dia harus bisa jebol ini. Nah, harus bisa membentuk di sini. Nah, jadi kalau misalkan kita gariskan ini begini ya. Set. Nah, jadi untuk buy bisa di mana ya? Untuk areanya koreksi dari sini nih teman-teman, di daerah sini nih. Daerah sini ya. Jadi di sini adalah buy entry untuk si Doge ya, untuk si Doge. Jadi teman-teman, jadi ada beberapa reason memang kalau kita bisa lihat di time frame 4 jam, di mana di sini sudah ada yang namanya rejection. Namun rejectionnya ini adalah rejection ketika dia ngebreak resisten yang lama teman-teman. Dia ngebreak yang ini. Kita lihat ya, dia ngebreak yang ini. Ini adalah areanya. Ini adalah areanya di 4 jam ya teman-teman. Ini adalah areanya dia. Tapi kalau kita lihat di time frame yang lebih besar, si Dogecoin ini bisa turun sampai sini teman-teman, 0,08an ya, 0,07an ya. Tapi kalau berdasarkan time frame 4 jam, dia di sini udah ada momen untuk dia buy, dimana di sini adalah tempatnya teman-teman. Di sini dia tempatnya, di sini ada break yang terjadi. Di sini ada break yang terjadi. Nih di sini ada break di sini, sehingga di sini adalah tempatnya dia untuk singgah teman-teman. Ini adalah zonanya dia. Ini skema 1 ya, skema 2 yang di bawah tadi teman-teman. Sehingga dari skema ini kita lihat di sini ada candle rejection, di sini juga ada candle rejection. Nah, secara trendline dia udah jebol ya. Secara oversold dia juga sudah jenuh untuk menjual. Ada momen buat beli, di mana momen buat beli ketika dia harus menjebol area yang ini. Di sini adalah high terakhirnya dia. Jadi secara trendline dia udah oke. Yang kedua, secara Dow teori dia harus menembus yang namanya high atau puncak yang terakhir di sini. Nah, untuk idealnya, untuk analisa gua pribadi di sini adalah momen pas untuk dia untuk buy entry ya. Buy entry si Dogecoin atau Dogecoin. Nah, kurang lebih gitu teman-teman untuk analisa Dogecoin kali ini. Semoga kalian tetap cuan ya teman-teman. Kalau kalian mau ikut, boleh kalian bisa ikut dan riset kembali apa yang telah gua sharing ini. Dan kalian harus jaga money management untuk bisa bertahan terus dalam trading ya teman-teman ya. Semoga kalian cuan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik loncengnya untuk mendukung channel ini. Oke, thank you guys.